warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas E3 ingin menayangkan beberapa pendapat orang sekitar mengenai moderasi beragama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang mengakui 6 agama di negaranya, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Untuk itu diperlukan yang namanya moderasi beragama atau toleransi antar umat yang berbeda agama, supaya dapat hidup saling berdampingan dengan aman, tentram, dan damai. Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap, dan perilaku yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Moderasi beragama yaitu keberagaman mata pencaharian, keberagaman ras, budaya, agama, dan suku. Kami mengunjungi 2 tempat ibadah yang terkenal di kota Solo. Yang pertama, kami mengunjungi Masjid Syekh Zayed, Surakarta. Masjid Syekh Zayed Surakarta ini selain menjadi tempat ibadah bagi umat Islam, masjid ini juga dijadikan tempat wisata untuk semua orang, baik yang beragama Muslim maupun non-Muslim. Tepat di depan Masjid Syekh Zayed juga terdapat gereja kecil yang menjadi tempat ibadah umat Kristen. Hal ini menunjukkan betapa kentalnya toleransi di daerah tersebut. Yang kedua, kami mengunjungi kelenteng Tsean Kok Sai di daerah Pasar Gede, Surakarta. Kelenteng ini telah berusia hampir 300 tahun dan hingga saat ini masih digunakan sebagai tempat ibadah 3 agama sekaligus, yaitu Konghucu, Tao, dan Buddha. Dari kedua tempat tersebut, kami berhasil mewawancarai beberapa narasumber. Berikut adalah beberapa pendapat orang-orang mengenai moderasi beragama. Assalamualaikum, saya dari siswi MAN 2 Surakarta ingin menanyakan beberapa pertanyaan tentang moderasi beragama. Sebelumnya, ibunya namanya siapa? Ibu Ati. Oke, Ibu Ati, saya akan nanyain beberapa pertanyaan ya. Menurut Ibu, toleransi beragama itu seperti apa sih? Ada contohnya nggak? Toleransi beragama itu ya kita sebagai umat beragama dalam suatu negara, kita harus menjaga toleransi itu ya, karena di dalam negara kita kan ada 6 agama itu ya, ada Islam, Kristen, kemudian Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, kita hidup dalam suatu negara itu memang diperlukan toleransi beragama. Selanjutnya, pertanyaan kedua, menurut Ibu, dampak positif dari pembangunan masjid ini apa bagi umat Islam atau umat-umat lainnya? Dampaknya ya memang sangat positif, karena ini merupakan satu bentuk wisata ya, yang bisa menyatukan antara berbagai macam agama dan juga golongan. Jadi semua orang itu ingin menikmati keindahan dari pembangunan masjid ini gitu. Jadi bisa mempersatukan umat beragama, tidak hanya umat Islam aja. Oke, baik, itu aja. Terima kasih ya, Bu. Ibu, sebenarnya perkenalkan, saya siswi dari MAN 2 Surakarta. Sebelumnya Ibu namanya Ibu siapa ya? Saya Nana dari Klaten. Ibu Nana dari Klaten. Menurut Ibu, toleransi beragama itu gimana ya, Bu? Ya, toleransi itu ya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ya, lakum dinukum waliyadin gitu kan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Karena kan memang ketika di Indonesia kita kan walaupun mayoritas beragama Muslim, tapi kan banyak juga yang beragama non Muslim gitu kan. Tapi ketika kita memang berbeda keyakinan di sini ya, kita kan harus saling menghormati, saling menghargai. Ya tadi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran kan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Oke, Bu, yang kedua, bagaimana cara Ibu untuk menerapkan toleransi beragama?
Ya ketika kita kan ketika di dalam agama Islam kita kan punya yang namanya akidah gitu kan. Kita punya aturan di situ, kita punya mana yang wajib, mana yang sunnah, dan agama yang lain pun juga punya aturan gitu. Ya kita berjalan meskipun berbeda gitu kan, tapi ketika itu di ranah misalnya muamalah gitu kan, kita juga harus saling ketika memang ada yang perlu pertolongan meskipun itu beda agama, ya tetap kan kita sebagai seorang muslim yang di sini akan menunjukkan bahwasanya muslim itu bukan melulu yang dipikirkan itu muslim saja gitu, tapi kita juga memikirkan yang lainnya yang memang di situ kita sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makasih ya Bu. Penganut agama Islam itu kan sangat banyak ya, muslimin dan muslimah, betul ya, itu kan sangat banyak. Jadi kalau pas acara berjamaah seperti itu masjid tidak bisa menampung, makanya kan menutup jalan. Kita juga nggak ada masalah, kita kan bisa lewat jalan lain. Jalan yang ditutup kan tidak semua, misalkan seluruh kota Solo ditutup, ya udah kita nggak usah keluar dulu seperti di Bali. Di Bali itu kalau lagi acara nyepi itu kan orang nggak boleh keluar. Buktinya yang beragama apapun, Muslim, Kristen dan lainnya mengikuti Nabi. Ya, itu uniknya di mana di Bali. Misalkan suatu saat ini di kota Solo karena agama Islam mayoritas gitu ya, memerlukan penduduk, kita nggak masalah. Acara yang seperti itu kan biasanya cuma 1-2 saja. Itulah wujud dari toleransi, penuh pengertian. Tidak usah terlalu dibawa menjadi masalah, jangan baperan gitu. Ya, betul.